Bahasa Tengah. Selamat sore. Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas. Jelas. Baik, terima kasih. Sore hari ini kita kembali bertemu untuk belajar sama-sama tentang osteoporosis. Kali ini bersama Dr. Eva Musdalita, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dari Banda Aceh, dan ada Dr. Faisal Panglindungan, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi juga, yang biasa mengampu acara Reutalk. Kali ini kolaborasi, pastinya akan seru sekali ya sore hari ini teman-teman. Baik, terima kasih Dr. Eva dan Dr. Faisal yang sudah bergabung. Sehat-sehat ya dokter. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini yang dari Jepang belum pulang ya dokter? Iya, masih di Jepang, Mbak. Baik dokter, karena ini sudah lewat dari jadwal yang semestinya, langsung saja ya teman-teman ya. Banyak pertanyaan tentang
osteoporosis ini terutama adalah biasanya kalau kita ngomong masalah osteoporosis pasti ada satu topik yang hampir-hampir mirip, yaitu osteoartritis. Nah, itu teman-teman juga kadang membedakannya agak susah. Untuk opening mungkin Dokter Eva bisa sedikit memberikan gambaran perbedaan keduanya. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Selamat sore, Assalamualaikum untuk semua ayah bunda yang sudah bergabung. Entah kenapa ya, saya selalu menggunakan kata ayah bunda. Meskipun mungkin di sini semuanya belum ayah-ayah atau bunda-bunda. Ini mungkin acara kita yang ketiga ya Mbak Yuli ya. Ya, betul Dokter. Muskuloskeletal yang ketiga. Dan hari ini kita karena collab-nya dengan Dokter Faisal live langsung dari Jepang. Kok udah mirip orang Jepang ya Dokter Faisal? Beneran loh. Dulu kan udah, Mbak. Jadi selalu membumi gitu ya. Jadi sehingga betul-betul seperti orang Jepang, maksudnya menyatu dengan kondisi Jepang. Nah, beliau ini jadi opa-opa. Ya, somehow penelitiannya itu banyak tentang osteoporosis Mbak Yuli, khususnya yang berhubungan dengan artritis ya. Jadi nanti kita tuh akan mendengarkan banyak penjelasan dari beliau. Baik, mungkin untuk ayah bunda di sini sekilas informasi tentang apa itu osteoporosis ya. Kita tuh lebih mengenal istilahnya adalah pengeroposan ya. Osteoporosis itu artinya pengeroposan. Sedangkan kalau osteoartritis itu adalah pengapuran. Nah, yang satu keropos, yang satu kapur gitu kalau secara bahasa ya. Jadi kondisi keropos atau osteoporosis ini adalah ketika tulang menjadi rapuh akibat dari penurunan kepadatan tulang. Kenapa? Karena dalam kondisi normal tubuh kita ini ada yang namanya pembentukan tulang dan ada istilahnya pembuangan tulang. Dalam keadaan tertentu ya yang nanti mungkin kita jelaskan dengan siapa yang faktor resiko bagaimana orang bisa terkena osteoporosis, apa faktor resikonya ya. Jadi dalam kondisi tertentu itu kita akan mengalami di mana tulang yang terbentuk itu lebih lambat dari pembuangan tulang yang lama. Sehingga tulang kita itu menjadi berkurang kepadatannya karena yang terbentuk lebih lambat daripada yang dibuang, defisit gitu ya secara pembahasannya. Nah, akibat itulah maka terjadilah tulang yang menjadi rapuh. Sorry ya. Seharian saya bicara terus nih, makanya kayak gini. Akhir tadi rapat juga ngomong lagi. Hilang dah suaranya. Oke. Kemudian kita masuk sedikit ke siapa saja yang bisa terkena. Semua bisa terkena ya osteoporosis ini. Namun secara evidence ya itu usia di atas 50 tahun merupakan orang yang paling sering mengalami keropos tulang. Kemudian 1 dari 2 wanita. Sedangkan kalau laki-laki itu 1 dari 5 laki-laki. Jadi lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Karena osteoporosis ini nanti terbagi menjadi yang primer dan sekunder. Yang primer ini adalah osteoporosis yang terjadi sering disebut karena post menopause ya. Jadi osteoporosis yang berhubungan dengan usia menopause. Nanti kaitannya juga dengan hormon. Nah, nanti itu kita dengarkan penjelasan Dr. Faisal kalau udah urusan patofisiologi dan lain-lain sebagainya. Kalau nanti ayah bunda tertarik untuk mendengar ingin tahu gitu atau muncul pertanyaan terkait itu ya. Kemudian faktor resiko ya, selain usia yang 50 tahun tadi, jenis kelamin yang saya sebutkan tadi yaitu wanita. Nah, ini kelompok orang-orang yang mengalami penyakit tertentu, misalnya ya artritis reumatoid itu ya kan salah satu dari kelompok penyakit autoimun. Kemudian orang-orang yang dengan Cushing ya, Cushing atau adrenal insufficiency akibat penggunaan steroid. Ada lagi kurang asupan kalsium dan vitamin D. Kemudian penggunaan obat tertentu ya yang paling sering itu kortikosteroid nih. Jadi mungkin di muskuloskeletal yang lalu kita sudah bahas ya bahwa penggunaan kortikosteroid yang benar bagaimana.
Kebetulan kan kemarin kita ngomongnya masalah gout arthritis ya, asam urat yang sangat sering berkaitan dengan penggunaan obat-obat jenis ini. Nah, kemudian faktor resiko yang lain adalah orang yang merokok, orang yang minum alkohol, dan gaya hidup yang tidak aktif dan kurang bergerak. Nah, somehow ya orang di Jepang ya kan Dokter Faisal itu jarang kayaknya osteoporosis karena bergerak terus kan, jalan kaki. Kalau kita ikut aja mungkin mikir naik kendaraan nih, terlebih-lebih saya nih. Oke, mungkin sekilas pengenalan tentang osteoporosis itu segitu dulu ya, Mbak Yulia. Nanti kita kembangkan dalam diskusi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Eva. Dr. Faisal, apakah ada tambahan melengkapi yang sudah dijelaskan Dr. Eva tadi? Baik, makasih Mbak Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dr. Eva dan juga teman-teman sekalian. Ya, jika dibahasakan oleh Dr. Eva adalah ayah bunda, saya membahasakan sebagai teman-teman ya. Iya, jadi ini udah nempel gitu aja, saya gantilah teman-teman biar sebaya kesannya. Biasanya jika di kegiatan medis kita tuh panggilnya sejawat ya Dok Eva ya. Cuman ini kan awam, jadi saya akan panggil teman-teman. Jadi mungkin kalau mau ditambahkan mungkin sekilas aja sedikit aja. Jadi sebetulnya saya sangat senang sekali bahwa pada kesempatan kali ini kita membahas tentang osteoporosis ataupun pengeroposan tulang. Jadi tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Dr. Eva tadi, di Jepang mungkin jumlah yang mengalami osteoporosis itu lebih sedikit ya, lebih sedikit, dan juga mungkin usia mengalami osteoporosis juga lebih lambat dibandingkan di Indonesia misalnya. Salah satu penyebabnya adalah mungkin akibat aktivitas fisik, di mana memang di Jepang lebih banyak yang jalan kaki ya, aktivitas fisiknya sangat kuat. Namun di sisi lain juga di Jepang atau mungkin di negara maju itu penapisan itu lebih sangat ditekankan. Sedangkan di Indonesia betul sekali ya. Kalau nggak patah nggak akan kapok gitu, nggak akan ngecek. Bahkan kalaupun udah patah juga nggak ke IGD tapi ke dukun dulu gitu. Jadi mungkin di kesempatan kali ini juga nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih kita melakukan penapisan. Jadi jangan nunggu sampai mengalami komplikasi akibat pengeroposan tulang ini. Namun kita cegah, kita deteksi dini, kita kenali lebih awal, dan tujuannya adalah kita melakukan tata laksana yang ya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup teman-teman. Itu sih. Jadi selain kita melakukan hal-hal untuk nanti mencegah, kita juga mesti melakukan penapisan gitu. Jadi jangan, dok saya kan udah makan ini, makan itu, kemudian vitamin D saya tinggi, kok tulang saya masih patah. Nah di situ gunanya penapisan gitu. Jadi kita mesti mengetahui apa-apa saja faktor risiko yang bisa mengakibatkan tingginya kemungkinan mengalami pengeroposan tulang, dan dengan itu nanti kita bisa menjadwalkan kapan sih saya mesti melakukan evaluasi atau pengecekan untuk menapis. Menapis itu maksudnya melakukan pemeriksaan ya untuk melihat apakah sudah ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah ke osteoporosis. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Yuli, saya kembalikan. Ya, terima kasih dokter. Nanti mungkin akan diperdalam dan diperjelas lagi melalui pertanyaan-pertanyaan ya dokter ya. Baik, kita mulai masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Pak Kuyit. Ini selalu setia mengikuti acara kita, baik yang Reutok maupun muskuloskeletal. Terima kasih Pak Kuyit. Alamatnya dari dari Lampung Utara. Pertanyaannya adalah, seperti kita ketahui, untuk kasus Odapus, sebagian besar belum bisa lepas dari steroid, sehingga dapat menyebabkan osteoporosis, katarak, dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal ini, dokter? Karena untuk lepas steroid mungkin masih perlu waktu ya. Bisa mungkin dokter Eva dulu. Silakan, dokter. Masih mute, dokter.
Ya, terima kasih Mbak Yuli. Ya. Ya. Nah, ini problem sebenarnya ya, di satu sisi problem dilematik sebenarnya. Di satu sisi kita kan beberapa pasien autoimun kita ini tetap seperti butuh steroid ya. Padahal kadang-kadang dalam kondisi yang disease activity-nya itu ringan gitu. Namun ya steroid ini tidak semua dosis itu bisa menyebabkan kondisi osteoporosis gitu. Ada dosis tertentunya ya yang bisa mencapai, yang bisa sebagai faktor resiko terjadinya osteoporosis. Kalau saya nggak salah, berapa ya Dokter Faisal ya? Dan digunakan itu lebih dari 3 bulan gitu. Kalau kita dosis minimal 1x4 miligram itu ya, apalagi kalau beberapa pasien saya tuh kadang-kadang kayak sugesti gitu, pakainya cuma 2 miligram atau diselang 1 hari, entah memang sugesti gitu, somehow merasa kayak lemes. Padahal kita tidak melihat bukti artritis, tapi seperti merasa lemes gitu kalau nggak ada kortikosteroid. Mungkin itu tidak mencapai dosis untuk sebagai faktor resiko osteoporosis. Nah, kemudian kita kan dalam tata laksana pencegahan osteoporosis pada pasien-pasien yang menggunakan steroid itu kan ada menambahkan kalsium ya, kalsium yang tujuannya itu untuk memineralisasi tulang gitu, yang secara tidak langsung nanti akan mempertahankan proses formasi tulang gitu ya, proses pembentukan tulangnya. Jadi kita harapkan dengan itu sedikit bisa mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Nah, yang terakhir, nah itu tadi poin penting yang Dokter Faisal sebutkan, penapisan gitu. Jadi semua kelompok pasien yang beresiko untuk terjadi osteoporosis ya, misalnya nih contohnya pasien rheumatoid arthritis. Kondisi penyakitnya sendiri itu sudah merupakan salah satu faktor resiko terjadinya pengeroposan, ditambah lagi konsumsi steroidnya. Pada kelompok-kelompok orang ini biasanya kita tetap melakukan penapisan rutin dengan pemeriksaan bone densitometry gitu ya, atau BMD alatnya untuk dilihat nanti densitas massa tulangnya. Biasanya untuk kelompok-kelompok orang seperti ini osteopenia pun kita tetap tata laksana dengan obat-obatan yang osteoporosis. Dokter Faisal, dosis steroidnya 30 ya, 30 mg yang digunakan lebih 3 bulan ya, lupa saya. Kepustakaan mengatakan di atas 5-7,5 mili, Dok. Oh ya, per hari. Di atas 5-7,5 miligram ya selama 3 bulan. Itu meningkatkan risiko untuk mengalami patah tulang. Gitu. Silakan Dokter ditambahkan. Tapi mungkin ya penggunaan steroid yang kecil pun di bawah itu pun kalau bisa kita hindari tetap kita hindari gitu. Jangan nanti setelah statement ini oh ya udah kan 4 mg nggak apa-apa gitu. Dokter Faisal ya boleh tambah. Masih mute Dokter Faisal. Silakan kalau mau ditambahkan. Ya mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Oke. Apa namanya? Jadi yang ditanyakan tadi mungkin ada 2 poin ya yang bisa saya tangkap. Yang satu, mengapa Odapus susah lepas dari steroid. Yang kedua, konsekuensi akibat susah lepasnya itu menimbulkan banyak efek samping. Ya misalnya ke mata tadi ada katarak, glaukoma, dan ke tulang itu misalnya ada pengeroposan tulang. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang ke satu adalah mengapa Odapus susah lepas dari steroid. Itu jawabannya tadi sudah disinggung oleh Dr. Eva bahwa akibat disease activity atau aktivitas penyakitnya masih tinggi. Nah, kesalahpahaman utama di Indonesia, saya nggak tahu kenapa, apakah memang pakai Google ya atau misalnya memang salah komunikasi dengan DPL atau bagaimana. Kesalahan utama adalah menganggap bahwa steroid itu adalah obat utama untuk lupus. Itu dia. Jadi sebetulnya
Obat utama untuk lupus itu adalah obat-obatan yang bisa mengendalikan aktivitas penyakit lupus. Itu kita sebut sebagai DMARD, ya, Disease Modifying Antiemetic Drugs, ya. Jika teman-teman mengikuti sesi yang Remakul minggu lalu itu untuk medis ya, bukan untuk awam ya. Jadi kebetulan minggu lalu kita mengadakan kuliah medis ya. Jadi ini saya bagikan sedikit intinya. Jadi sebetulnya untuk mengendalikan aktivitas penyakit lupus itu bukan menggunakan steroid. Jadi kalau teman-teman mengatakan kok susah lepas steroid, itu gendangnya maknanya adalah pengobatan atau tata laksana selama ini belum cukup optimal untuk mengendalikan aktivitas penyakit. Itu dia. Nah, jadi penyebabnya itu ada dua. Penyebabnya ada dua, yaitu satu, apakah memang obat-obatan DMARD-nya itu belum cukup, belum optimal, atau yang kedua, ada hal lain yang memicu peningkatan aktivitas penyakit. Misalnya ada infeksi, ya, kemudian misalnya ada aktivitas teman-teman yang mungkin tidak sesuai, contohnya misalnya siang-siang bolong, jogging, misalnya kena cahaya matahari ya, akibatnya aktivitas penyakitnya kambuh gitu, atau misalnya mengalami stres fisik atau emosional ya yang mengakibatkan aktivitas penyakitnya susah dikendalikan. Jadi dua hal itu tuh. Nah, kita kembali ke obat-obatan dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai contoh ini ada yang di chat mengatakan dosis steroid 16 mili, suka agak pegel-pegel. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah ya obat yang mengendalikan aktivitas penyakit teman-teman ini belum cukup, belum adekuat. Jadi kita mesti ya menaikkan atau menggunakan obat-obatan DMARD yang lebih kuat. Ya, bisa kita naikkan dosisnya atau kita ganti jika memang DMARD yang dipakai selama ini tidak efektif. Begitu. Jadi jangan ngandalin steroid. Jadi bukan steroidnya yang dinaik-naikin, enggak. Ya, kecuali dalam keadaan yang misalnya mengancam nyawa atau keadaan di mana kekambuhan yang signifikan, kita bisa meningkatkan dosis steroid, nanti kita turunkan lagi sambil kita sesuaikan dosis DMARD-nya. Ya. Jadi intinya adalah tidak susah ya, tidak susah untuk lepas steroid jika aktivitas penyakitnya itu sudah bisa dikendalikan dengan baik. Yang susah adalah bagaimana mengendalikan aktivitas penyakit, yaitu dengan pemilihan obat-obatan DMARD yang baik dan tepat, baik dalam hal dosis maupun jenisnya. Ya, jadi yang ada di Indonesia malah kebalik. Ya teman-teman malah kalau udah enakan yang dihentikan malah DMARD-nya, steroidnya yang dilanjutin. Itu kebalik ya Dok Eva ya. Ya, betul. Setuju ya Dok ya? Sebagai contoh teman-teman yang pakai HCQ dan metil, kalau udah enakan HCQ-nya dilepas, metil dilanjut. Nah, itu kebalik gitu ya. Jadi hal ini yang mesti dibahas dan didiskusikan DPL masing-masing, dan mungkin dalam kegiatan yang kayak begini nih kita diskusi-diskusi supaya teman-teman bisa menambah wawasan dengan lebih baik. Nah, yang kedua untuk efek samping steroid. Nanti sebetulnya kalau steroid ini mungkin untuk lebih jelas ya, itu contohnya methylprednisolone, atau teman-teman mungkin ada yang menggunakan obat yang namanya prednison ya, itu nanti penggunaan obatnya itu boleh memakai yang paling banyak sih methylprednisolone ya. Prednison juga boleh, namun itu ada dosis ekivalensinya. Nah, seandainya teman-teman membaca atau kita kasih tahu nih di dalam kegiatan kayak begini, dosis steroid adalah sekian, ya misalnya kayak tadi saya sampaikan dosis steroid 5 sampai 7,5 mg ya. Itu menunjukkan dosis prednison atau prednisolone ya. Jadi kalau untuk methylprednisolone itu ada dosis ekivalensinya ya. Jadi 4 mg methylprednisolone itu sama dengan 5 mg prednison ya. Jadi kalau kita katakan misalnya 7,5 mg prednison itu sama dengan 6 mg methylprednisolone. Jadi jangan salah gitu. Jadi lihat nih obat apa yang digunakan, soalnya steroid ini kan ada banyak jenisnya. Tentunya kalau untuk menyeragamkan digunakan satu acuan. Dosis jenis acuan itu adalah obat steroid yang namanya prednison
ya. Sehingga nanti kalau menggunakan obat steroid yang lain selain prednison, itu tinggal mengkalkulasi dosis ekuivalensinya. Ya, untuk ekuivalensi tadi saya sudah jelaskan, mungkin bisa dicatat kalau mau, 4 mg metilprednisolon itu ekuivalen atau setara dengan 5 mg prednison, ya. Jadi steroid ini memang dia bagaikan pedang yang memiliki dua mata, ya. Di satu sisi dia sangat cepat mengatasi gejala, sangat baik untuk mengatasi gejala lupus. Di sisi lain, dia memiliki efek samping yang banyak, sehingga kita sedapat mungkin menggunakan steroid dengan hati-hati. Jadi prinsip penggunaannya adalah jika penyakitnya sudah bisa terkendali dengan baik, maka steroid itu kita akan turunkan pelan-pelan, ya, pelan-pelan, nggak boleh mendadak, nggak boleh tiba-tiba. Kita turunkan pelan-pelan sambil kita evaluasi, ya, aktivitas penyakit pasien. Jika memang dengan kita menurunkan pelan-pelan banget itu aktivitas penyakitnya masih belum stabil, tandanya kita mesti menaikkan atau mengganti obat DMARD-nya, sehingga kita bisa melakukan penurunan bahkan penghentian steroid. Kayak saya saat ini lagi di Jepang, ini banyak nih pasien lupus yang tidak menggunakan steroid gitu. Jadi memang menggunakan obat-obatan DMARD yang sesuai dengan aktivitas penyakitnya, begitu ya. Kemudian untuk khusus dalam pembahasan kita kali ini adalah pengeroposan tulang. Jadi dikatakan ya penggunaan steroid jangka panjang itu bisa menimbulkan efek samping, salah satunya adalah ke tulang. Ya, jadi untuk jenis maupun dosis steroid yang dikatakan meningkatkan risiko pengeroposan itu sebetulnya kalau teman-teman baca itu banyak yang mengatakan dengan dosis 7,5 mg prednison, ya ekuivalen prednison setiap hari selama 3 bulan, maka itu akan meningkatkan risiko untuk komplikasi atau efek samping pengeroposan tulang. Sehingga pasien-pasien yang menggunakan dosis ini disarankan untuk dilakukan penapisan massa tulang atau penapisan kepadatan tulang. Namun, di Indonesia kebetulan saya juga salah satu tim yang kita sedang menyusun guideline atau rekomendasi GIOP. GIOP itu adalah bahasa medisnya ya, glucocorticoid induced osteoporosis atau osteoporosis akibat penggunaan steroid. Kebetulan saya juga salah satu tim penyusunnya. Jadi di Indonesia kita menyepakati bahwa kita mengatakan pemakaian dosis steroid di atas 5 mg ya sehari selama 3 bulan atau lebih, maka itu dikatakan sudah membutuhkan penapisan untuk kondisi pengeroposan tulang tadi. Gitu. Jadi kalau 5 mg prednison, jadi kalau teman-teman pakai metilprednisolon itu 4 mg ya. Jadi kalau 1 kali 1 ya metilprednisolon yang 4 mili selama 3 bulan, maka itu sudah indikasi untuk dilakukan penapisan ya. Jadi belum tentu langsung mengalami keropos tulang, enggak, tapi itu salah satu meningkatkan risiko untuk mengalami pengeroposan tulang. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan, Mbak Yuli, Dok Eva, saya kembalikan ke Mbak Yuli, mudah-mudahan cukup jelas ya. Dr. Faisal, Terima kasih. mengenai penapisan tadi gimana? Apa yang harus dilakukan oleh penderita pada pasien-pasien yang harus kita lakukan penapisan? Oke, jadi ini topik yang penting, topik yang bagus sekali ya. Jadi sebetulnya sebelum kita bahas penapisan, kita mesti mengetahui bahwa osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang di mana dijumpai kehilangan massa tulang atau kehilangan kepadatan tulang. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan tulang itu kayak anyaman-anyaman ya, anyaman-anyaman anyaman-anyaman yang padat ya, kemudian kalau dia mengalami osteoporosis, maka benang-benang anyamannya itu menjadi tidak padat sehingga kelihatannya banyak rongga atau celah-celah gitu ya, sehingga tentunya tidak kuat. Nanti tentunya untuk melihat apakah tulang itu sudah padat
kepadatannya cukup atau tidak, tentunya yang kita evaluasi adalah menggunakan alat yang bisa melihat kepadatan tulang, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah bone density. Jadi bukan hanya mengintip saja, tapi alat yang bisa mengetahui kepadatan tulang atau bone density. Nah, kalau untuk istilahnya ya kita melakukan pemeriksaan bone densitometry ya. Jadi pengukuran kepadatan tulang. Nah, untuk alatnya kita sebut sebagai DXA scan ya. Jadi alatnya namanya DXA scan. Jadi kayak scanning, tetapi khusus untuk melihat kepadatan tulang. Nanti istilah yang lain ya kita juga bisa melakukan istilahnya dengan mengatakan BMD, pemeriksaan BMD. BMD tadi bone mineral densitometry. Jadi kepadatan tulang ya. Jadi kalau mau misalnya teman-teman sejawat ingin mengetahui apakah tulangnya sepadat apa, boleh nanti komunikasikan ke DPL-nya, minta dilakukan BMD atau DXA scan. Ya, jadi BMD itu nama pemeriksaannya, DXA scan itu nama alatnya. Ya, nanti itu adalah gold standard ya atau baku emas atau pemeriksaan utama untuk mengetahui kepadatan tulang. Masalahnya bukan kadang-kadang ya, masalahnya BMD ini nggak tersedia di semua tempat di Indonesia. Biasanya ada di kota-kota gede, itu juga di rumah sakit yang gede. Kayak misalnya di DKI Jakarta nggak semua rumah sakit punya BMD, punya alat BMD ya. Di Banda Aceh saya nggak tahu, mungkin ada kali ya 1 atau 2 ya di Banda Aceh Kalau ya, Dok Eva. di Abidin sendiri, bahkan itu rumah sakit paling besar di Aceh, kita belum punya. Tapi ada bantuan dari rumah sakit Prince Naif itu ya. Ya, cuman sayangnya tidak di-cover sama BPJS gitu. Itulah yang buat kita agak jadi problem juga, karena kan tidak semua pasien tuh mampu bayar sendiri untuk penapisan gitu. Iya. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau untuk BMD itu adalah baku emas atau gold standar untuk kita melakukan pemeriksaan kepadatan tulang. Namun masalah dan kendalanya tadi adalah nggak semua tempat ada, dan kalaupun ada mungkin tidak di-cover oleh BPJS, walaupun sebetulnya di rumah sakit tipe A itu bisa di-cover oleh BPJS. Sebetulnya di beberapa rumah sakit tipe A bisa ya, Dok Eva. Mungkin kalau di Prince Naif tadi bukan tipe A ya, Dok, sehingga memang tidak ada tidak di-cover BPJS di situ. Nah, untuk mengatasinya, mungkin nanti jika sudah, mungkin dalam waktu dekat kita akan mempublishnya rekomendasi osteoporosis akibat steroid. Jadi beberapa teknik atau strategi yang bisa kita lakukan untuk penapisan, bukan diagnosis ya, tapi penapisan awal ya akan kemungkinan adanya pengeroposan akibat penggunaan steroid ini. Selain yang paling utama tentu dengan BMD. Jika tidak bisa atau tidak ada, kita bisa melakukan foto ronsen. Itu kita bisa lihat bahwa bayangan tulangnya itu lebih tipis dibandingkan tulang yang tidak mengalami pengeroposan tulang. Ya, jadi walaupun misalnya itu tidak dengan pasti menyatakan diagnosis, tetapi kita bisa melihat ya kondisi teks atau tulangnya itu lebih tipis bayangannya. Apalagi kalau ya kita lakukan penapisan ini, apalagi kalau sudah ada patah. Nah, kalau ada patah tulang maka cukup dengan foto ronsen itu kita sudah bisa mengatakan bahwa oh ini sudah ada patah tulang ya, gitu. Jadi kalau misalnya juga susah ya, kita juga bisa melakukan penilaian risiko adanya osteoporosis itu dengan melihat atau menilai atau menghitung risiko fraktur atau risiko patah tulang. Itu ada tools, ada hitung-hitungannya. Itu namanya FRAX score. Jadi itu adalah hitung-hitungan klinis yang kita ada kalkulasikan dengan melihat komponen-komponen
gejala, kemudian komponen-komponen yang dialami oleh pasien, ya, itu kita lakukan hitung-hitungannya, nanti akan muncul angka. Oh, ini adalah risiko tinggi untuk patah tulang. Begitu. Biasanya kalau sudah dia risiko tinggi untuk patah tulang, maka dia juga sudah mengalami giok, gitu ya. Jadi apa namanya? Itu 3 itu yang bisa kita lakukan di awal, misalnya BMD, foto polos, kemudian kita menilai risiko untuk patah tulang. Selain itu tentunya ada klinis yang khas yang bisa kita lihat ya apabila pasien sudah mengalami patah tulang. Ya biasa kalau giok itu dia yang paling utama kita bisa lihat kalau dia patah tulangnya itu pada tulang belakang, maka pasiennya jadi lebih pendek akibat tulang belakangnya itu penyet ya, akibat dia tidak padat, jadi dia tumpuk jadi dia jadi penyet sehingga tingginya yang mungkin tadinya 178 jadi 177 atau 176 gitu. Itu salah satu penanda bahwa pasien mungkin sudah mengalami patah tulang yang akibat giok gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau teliti dan telaten, banyak sekali hal-hal yang bisa mengarahkan kita ke dugaan diagnosis giok ini gitu. Begitu Dok Eva, Mbak Yuli dan teman-teman yang lain. Saya kembalikan. Baik. Alhamdulillah ya, maksudnya jawabannya itu sangat lengkap ya. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kita itu mungkin jika tidak bisa melakukan penapisan ya, walaupun sebenarnya yang akan mau saya sampaikan ini sudah terlambat sebetulnya karena ini enggak lagi penapisan, tetapi mungkin beberapa poin ini itu merupakan gejala yang bisa kita lebih gejala yang supaya kita tuh lebih mewaspadai ke arah osteoporosis. Karena osteoporosis ini kan silent disease ya, Dr. Faisal ya. Jadi dia itu tidak bikin nyeri, tidak bikin sakit gitu kecuali kalau sudah patah. Nyeri itu baru muncul kalau sudah terjadi fraktur gitu. Tapi kalau enggak kita nggak tahu gitu. Nah, yang mungkin gejala yang harus kita waspadai sebelum muncul nyeri ya. Yang pertama itu yang seperti Dr. Faisal bilang, postur tubuh kita menjadi pendek. Tapi tinggi badan yang berkurang itu harus lebih dari 3 cm gitu. Kalau mungkin belum 3 cm mungkin belum termasuk ke kriteria waspada untuk osteoporosis gitu ya. Kemudian ada sakit pinggang tanpa sebab yang jelas. Nah, tidak ada kekhususan ya bagaimana tipikal nyeri pinggang yang dialami oleh pasien osteoporosis, tetapi kalau sudah fraktur biasanya itu akan muncul nyeri. Yang terakhir itu tulang somehow akan jadi mudah patah meskipun dengan benturan ringan. Jadi cuman kayak gitu sedikit terus patah. Nah, kalau itu terjadi ya, misalnya kayak ibu-ibu kita nih ya, biasanya cuman kayak terpeleset sedikit atau cuman kayak menepis sesuatu terus patah gitu ya, bukan trauma berat seperti kecelakaan dan lain-lain. Terjadi patah, nah itu juga merupakan suatu gejala yang harus kita waspadai ke arah osteoporosis. Hanya saja sayangnya kalau itu sudah terjadi itu sudah tidak lagi masuk ke kriteria penapisan ya Dr. Faisal, karena sudah terjadi osteoporosisnya gitu. Ya, mungkin itu tambahannya Kak Yuli. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin. Ya, baik dokter. Ini masih masalah penapisan tadi ya. Setelah misalnya dilakukan penapisan, kemudian diketahui ada pengeroposan, pasiennya harus bagaimana? Apakah ada pengobatan untuk itu? Ini dari Kak Daniar. Mungkin Dr. Faisal dulu ya yang memberikan tanggapan setelah penapisan bagaimana ini dok? Oke baik, makasih Mbak Yuli, makasih. Ini tadi nanya Kak Daniar. Ibu Daniar ya. Ya. Tentunya kalau setelah penapisan itu sebetulnya bukan tujuannya sih kita tidak mendapatkan osteoporosis ya, tujuan kita ya sebetulnya ya. Namanya dia masih penapisan awal, tujuannya untuk mencegah dan mengetahui tanda-tanda gitu. Jadi ya harapannya dengan melakukan penapisan di awal ya kita bisa mengamati dan mengobservasi kondisi pasien. Jadi
malah kalau misalnya di awal kita minta, Bu, lakukan BMD ya, kemudian hasil BMD bagus, kita malah senang gitu loh. Jadi belum jatuh ke pengeroposan tulang. Namun seandainya pun sudah jatuh ke pengeroposan tulang, nah tentunya ini mesti kita tangani. Ada obat-obatannya, ada obat-obatan yang bisa membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah patah tulang. Jadi tujuan utama pengobatan osteoporosis itu adalah mencegah patah tulang. Ya, jadi apa namanya? Dengan menjaga kepadatan tulang, maka kita akan bisa melakukan pencegahan supaya tulangnya tidak patah. Jadi pilihan obatnya ada beberapa, namun yang paling banyak digunakan itu adalah untuk GIOP, untuk pengeroposan akibat steroid, itu adalah obat yang namanya bisfosfonat. Itu adalah first line atau obat utama, ya, obat utama untuk kondisi osteoporosis akibat steroid, ya. Obat-obatnya namanya bisfosfonat, itu jenisnya. Nama dagangnya macam-macam, ya, begitu. Tapi yang jelas ada obatnya. Baik, Dr. Faisal, terima kasih. Masih terkait dengan pengobatan osteoporosis ini, ada yang bertanya, Dok, apakah benar ada kaitannya dengan suplementasi kalsium dan suplementasi vitamin D untuk mencegah ini? Dr. Eva mungkin bisa memberikan tanggapan? Ya, seperti yang kita sebutkan dan dijelaskan Dr. Faisal tadi ya, bahwa sebenarnya prosesnya adalah prinsipnya adalah mekanisme dasarnya adalah karena proses pembentukan tulang, formasi tulang dan pembuangan tulang itu kan sudah tidak balance. Lebih dominan yang proses pembuangan tulang gitu. Nah, kalsium dan vitamin D ini merupakan salah satu mereka ini adalah berfungsi untuk membantu proses dari pembentukan tulang tadi gitu ya. Meskipun pada osteoporosis yang primer yang menopause itu sebenarnya yang paling berperan adalah hormon gitu. Nah, jadi tentu saja pemberian kalsium dan vitamin D ini penting karena pada usia-usia yang menopause ya, itu pasti penyerapan kalsiumnya menjadi rendah gitu kan. Kemudian proses vitamin, bukan nanti kan seolah-olah kalau saya ngomong saya nggak mau terus membabi buta makan kalsium dan vitamin D gitu ya. Karena kita harus buktikan dulu betul-betul efisiensi. Saya hati sekali kalau ngomong ini karena sekarang tuh kita lihat kampanyenya lebih hebat ke penggunaan kalsium dan vitamin D ini sendiri dibandingkan prosedur-prosedur penting yang pokok lainnya gitu. Jadi mereka punya peran ya, kalsium dan vitamin D punya peran karena mereka adalah bahan yang diperlukan untuk membantu proses formasi tulang. Tetapi mereka bukan obat gitu. Bukan obat ketika kita osteoporosis kita hanya menggunakan itu gitu ya. Oke, kalau pertanyaan untuk mencegah, konteks mencegahnya pun bukan harus serta kita konsumsi kalsium dan vitamin D tanpa alasan dan tepat. Nah, contoh kan seperti pada pasien-pasien usia menopause tadi yang secara fisiologis memang absorpsi kalsiumnya rendah gitu kan ya. Jadi memang harus ditunjang dengan kalsium yang tidak dibentuk oleh tubuh. Baik itu mungkin kalsium yang kita force dari makanan, artinya mungkin nggak harus melulu sediaan kalsium kan, misal dari susu, dari ikan dan makanannya gitu. Tetapi yang paling penting bahwa bukan kalsium dan vitamin D yang semata-mata memegang peran pada penyembuhan atau perbaikan karena osteoporosis, termasuk pencegahannya, bukan itu saja gitu. Jadi lifestyle juga penting.
konsumsi kalsium dan vitamin D yang membabi buta dan tidak penting justru nanti akan memberikan efek baik. Contohnya misalnya kalsium yang berlebihan malah jadi batu gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki faktor resiko sekalipun untuk osteoporosis, kita konsultasi dulu dengan dokter. Bagaimana rasionalnya kita menggunakan kalsiumnya, sebanyak vitamin D-nya gitu. Jangan sampai nanti membabi buta gitu. Beberapa pengalaman saya itu pasien itu kalap sama kalsium dan vitamin D ya. Jadi kalau saya kasih dosisnya, dokter cuma segini, padahal kan saya gitu-gitu ya. Karena kita punya alasan dan dosis yang rasional untuk penggunaan vitamin D dan kalsium pada kasus osteoporosis. Mereka hanya penunjang ya, maksudnya terapi penunjang. Yang utamanya bukan mereka ya, bifosfonat seperti yang dokter Faisal sebutkan tadi, itu yang tata laksana utamanya. Kalau tidak menggunakan bifosfonat hanya kalsium dan vitamin D saja, tidak ada juga yang akan membantu mengembalikan densitas tulang, mengembalikan densitas tulang itu tidak ada. Karena mekanisme kerjanya tidak begitu. Malah kalau memang osteoporosis menopause, terapi hormon mungkin salah satu terapi penunjang yang kita berikan di samping yang kalsium dan vitamin D. Ya, kita dengarlah Dokter Faisal. Ini kita beruntung kali hari ini pokoknya karena memang beliau ini fokusnya di sini ada tuh penulis nanti pada topik ke Gio ya. Untuk kita semua gitu. Alhamdulillah sekali. Ya, silakan Dr. Faisal, silakan dilengkapi tadi yang sudah disampaikan Dr. Eva tadi, dan itu memang benar sekali teman-teman di luar sana itu sering salah kaprah ya Dokter ya, menganggap bahwa suplementasi vitamin D dosis tinggi itu seolah-olah bisa menyelesaikan semuanya, padahal kan ternyata kalau tidak tepat dosis juga akan menimbulkan masalah baru. Silakan Dr. Faisal mungkin bisa menambahkan. Oke, baik. Jadi saya sangat setuju sekali. Jadi sebetulnya teman-teman mesti membedakan pencegahan dengan pengobatan, ya. Jadi vitamin D itu tidak supaya lebih jelas mungkin kita mulai di awal dulu deh. Vitamin D itu kalau dalam hal metabolisme tulang itu gunanya untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus, ya. Jadi kalsium itu kita ketahui penting untuk kepadatan tulang. Jadi tulang itu isinya kalsium, begitu ya. Jadi sumber utama kalsium itu adalah melalui makanan, melalui diet. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung kalsium, maka kalsium itu kan masuk ke dalam lambung, maka itu kan masuk ke dalam lambung, ke dalam usus. Nanti di usus kalsium itu akan diserap oleh usus, ya. Nanti yang membantu penyerapan kalsium ini adalah si vitamin D, ya. Jadi kalau vitamin D-nya sedikit atau tidak cukup, maka tentunya kalsium yang diserap oleh tubuh itu juga sedikit. Akibatnya kalsium yang masuk ke tulang itu juga sedikit, begitu ya. Jadi bukan vitamin D-nya yang meningkatkan kepadatan tulang, tetapi dia membantu metabolisme tulang dalam hal meningkatkan atau membantu meningkatkan penyerapan kalsium di usus, ya. Kalau vitamin D-nya banyak banget, tentunya kayak tadi disampaikan oleh Dr. Eva, ada efek samping juga. Efek samping yang utama ya, kalsium yang banyak di makanan itu akan sangat banyak diserap di usus, sehingga kalsiumnya itu akan numpuk di mana-mana. Numpuknya itu paling banyak, yang paling gampang dijumpai itu misalnya numpuk di ginjal jadi batu ginjal. Kemudian numpuk di pembuluh darah, maka pembuluh darahnya akan mengalami kalsifikasi atau pengerasan, ya. Begitu. Jadi hati-hati juga. Jadi semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Jadi jangan kalap nih kalau tadi pakai istilahnya Dok Eva, ya. Nah, dengan mengetahui hal itu, maka teman-teman pasti sudah bisa memahami bahwa
penggunaan vitamin D dan kalsium ini dibutuhkan untuk mencegah pengeroposan tulang, ya. Sehingga memang pada pasien-pasien yang mengalami risiko tinggi untuk pengeroposan tulang, maka kita akan menganjurkan ya penggunaan suplementasi vitamin D maupun kalsium. Ya tadi itu kalsium sebetulnya paling banyak itu lewat diet. Jadi kalau misalnya kebutuhannya tidak cukup hanya diet saja, maka kita boleh menambahkan suplementasi, misalnya kapsul yang isinya kalsium, tablet kalsium. Vitamin D di sisi lain itu di diet itu sedikit. Jadi vitamin D itu paling banyak ya dibentuk di kulit dengan bantuan cahaya matahari ya, ultraviolet. Sedangkan pasien-pasien lupus contohnya, ya pasien-pasien lupus kan nggak bisa nih kena cahaya matahari ya, sehingga kebutuhan vitamin D-nya itu akan bisa dicukupi dengan menggunakan suplementasi vitamin D. Namun untuk penyakit autoimun yang lain kayak RA atau yang non autoimun kayak kita-kita yang bukan autoimun ya, itu ya pembentukan vitamin D itu akan sangat baik ya kalau kita mendapatkan asupan cahaya matahari yang adekuat untuk membentuk vitamin D yang adekuat juga di tubuh. Namun kalau untuk pada pasien usia tua ya tentunya kulitnya sudah keriput ya tentunya pembentukan vitamin D di kulit juga lebih sedikit sehingga memang mungkin dibutuhkan tambahan suplementasi vitamin D pada usia tua, kelompok usia tua. Nah, jadi inti yang mau saya sampaikan adalah pemberian tambahan suplementasi itu ada indikasinya, ada kelompok-kelompok yang memang membutuhkan, namun ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak butuh, namun bisa dicukupkan melalui diet ataupun sumber yang lain, dalam hal ini misalnya vitamin D melalui asupan cahaya matahari yang adekuat, ya. Jadi, kalau untuk dosis, ya dosis untuk kebutuhan kalsium dan vitamin D, tentunya kita ada dosis yang standar, ya. Dosis yang standar ini adalah kalau untuk vitamin D kebutuhannya itu ya 600 sampai 800 unit setiap hari ya. Dan biasanya itu cukup melalui cukup didapatkan melalui cahaya matahari yang bisa membantu membentuk vitamin D di kulit. Namun pada kelompok-kelompok yang tidak bisa mendapatkan cahaya matahari dengan adekuat, sebagai contoh pasien lupus, kemudian usia tua yang walaupun dia udah berjemur 5 jam tapi kulitnya tetap nggak mampu nih membentuk vitamin D, ya maka kita boleh mempertimbangkan untuk menambahkan suplementasi vitamin D ya. Jadi dosis kebutuhannya ya yang tadi umumnya ya yang dibutuhkan untuk mencegah giok itu untuk vitamin D adalah 600 sampai 800 unit ya. Sedangkan untuk kalsium ya kebutuhan yang adekuat itu adalah 1000 sampai 1200 mg setiap hari ya. Itu bisa didapatkan melalui makanan. Ya jadi kalau teman-teman misalnya minum susu nih, minum susu kotak, coba dilihat tuh jumlah kalsiumnya gitu ya. Makan ikan ya, ikan juga tinggi kalsium, daging ya. Dihitung-hitung nih ya. Kalau misalnya nggak cukup, ya maka kita boleh menambahkan suplementasi tablet kalsium gitu ya. Tentunya suplementasinya jangan membabi buta, jangan kalap ya. Belakangan dengan adanya COVID, maka dikatakan vitamin D memiliki efek pada selain pada tulang, itu efek pada tulang itu adalah efek klasik vitamin D. Namun belakangan dikatakan vitamin D mempunyai efek yang non klasik ya, yang baru kita ketahui, misalnya dia bisa membantu sistem imun ya. Kalau kita pakai panduan BPOM ya, suplementasi vitamin D yang yang digunakan sebagai suplementasi biasa itu adalah 1000 unit. Ya. Di atas itu maka akan dikategorikan sebagai obat. Gitu. Ya jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan vitamin D yang di atas 1000 unit, misalnya 2000 unit, 5000 unit, sebaiknya itu atas advice dokter yang menangani, kemudian sebaiknya dilakukan pengukuran vitamin D untuk bisa diketahui dosis yang lebih tepat untuk teman-teman sekalian. Kalau menggunakan vitamin D 1000 unit, maka itu masih bisa bebas tuh, kan bisa bebas dibeli. Anggap kayak kita minum vitamin C, ya. Tapi tentunya walaupun vitamin D 1000 unit itu bebas dibeli ya, kita mesti memakai dengan bertanggung jawab, ya. Jadi batas kalau untuk BPOM yang kalau saya nggak salah dibuat di tahun 2021 atau tahun 2020 ya, dengan merespon adanya COVID, maka dikatakan batasnya adalah
1.000 unit. Kalau sebelumnya, sebelum COVID, kalau saya nggak salah, BPOM membatasi 400 unit, ya. Tetapi dengan adanya COVID, batasnya adalah 1.000 unit. Di atas itu, ya jangan membabi buta deh ya, sebaiknya dilakukan konsultasi dan evaluasi. Artinya kalau data 1.000 unit itu harus ada bukti dengan minimal pemeriksaan laboratorium ya, Dokter Faisal, bahwa memang kadar vitamin D kita mengalami masalah gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya gini ya, vitamin D itu ya ada banyak, yang banyak dilakukan pengukuran itu adalah vitamin D3. Ya, vitamin D3. Namun vitamin D3 itu sebetulnya bukan bentuk yang aktif di tubuh. Namun bentuk yang aktif di tubuh itu sangat susah untuk dilakukan pengukurannya, mengingat dia sangat cepat habis, sangat mahal juga, sehingga tidak efektif dan efisien untuk dilakukan panel pemeriksaan vitamin D yang aktif secara rutin gitu loh. Maksudnya komersial tidak ini, tapi untuk penelitian mungkin bisa ya. Jadi dengan adanya pengukuran vitamin D, D3 ya, D3, teman-teman mesti mengetahui satu itu bukan bentuk vitamin D yang aktif, sehingga nilainya juga tidak langsung semata-mata langsung mencerminkan fungsinya gitu. Jadi si vitamin D ini, untuk mengetahui apakah vitamin D ini fungsinya tidak baik ya, atau defisiensi atau kekurangan vitamin D yang fisiologis, itu biasanya kita mesti mengecek juga PTH ya, hormon yang namanya PTH. Jadi metabolisme vitamin D ini ada kaitannya dengan PTH. Jadi memang kita menemukan bahwa kadang-kadang ada populasi yang masih muda, kemudian vitamin D-nya mungkin tidak begitu tinggi, namun dia sehat-sehat saja. Ya mungkin pada populasi itu mungkin dengan vitamin D yang segitu memang tidak menimbulkan masalah untuk fisiologi tubuhnya gitu. Jadi kita jangan mendewa-dewakan bahwa vitamin D ku sekian, aku mesti sekian, enggak ya. Jadi kita mesti mengetahui bahwa untuk kadar vitamin D itu saat ini memang masih belum ada standar baku untuk orang Indonesia ya. Kemudian kita masih memakai standar yang digunakan untuk populasi kulit putih, populasi bule, di mana dikatakan yang adequate itu adalah di atas 30 Ng per ml ya, nanogram per mililiter ya. Jadi jika memang teman-teman memiliki vitamin D di bawah itu ya, maka pilihannya boleh meningkatkan vitamin D dengan dengan melakukan aktivitas di bawah cahaya matahari yang adekuat ya, atau pilihannya boleh menambah asupan vitamin D. Namun tentunya saya tidak menganjurkan ya, kayak yang tadi sampaikan Dr. Eva, vitamin D yang dosis sangat tinggi ya, dosis sangat tinggi kesannya membabi buta, jadi tidak saja tidak hanya bisa meningkatkan kadar vitamin D, tetapi vitamin D-nya nanti sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan efek samping. Begitu. Jadi semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ya. Apalagi ini ya, Dokter. Trennya sekarang ditambahin vitamin K. Sudah vitamin D yang tinggi, tambah vitamin K. Nah, jadi ya kalau saya diajak ngomong ini mungkin ya belum bosan ya dengan saya ngoceh ya. Belum, Dokter, karena masih terus saja ada ditemukan kasusnya. Terus gitu kan, dan itu kayaknya sulit untuk kita teruskan sebagaimana mestinya. Karena ya
secara psikologis ini ya Dokter Faisal, ya nggak sih? Pasien itu lebih kayak lebih excited kalau kita ngomongnya vitamin dibandingkan kita ngomong obat utama gitu. Jadi kalau kita misalnya isu tentang vitamin, itu mereka malah lebih fokus ke vitaminnya dibandingkan ke obat utama. Padahal setiap isu-isu yang berhubungan dengan vitamin ini itu sebenarnya adalah terapi penunjang, bukan terapi utama. Hanya saja kita selalu fokusnya itu justru ke terapi penunjangnya dibandingkan dengan terapi utamanya. Malah ada beberapa pasien itu kayak mengharapkan justru vitamin D dan kalsium ini aja yang mampu mengatasi semua penyakit dasarnya dibandingkan dengan obat utamanya gitu. Terlebih pada orang-orang dengan pasien autoimun ya kan Dokter Faisal ya. Jadi Iya. terus gitu. Jadi kalau ke tempat kita tuh bawa obat itu lebih banyak komponen vitaminnya dibandingkan dengan obat utamanya gitu. Malah kadang-kadang mereka justru menganggap, semoga teman-teman yang di sini mungkin habis ini bisa lebih paham ya, justru dianggap bahwa obat utama itu yang mengganggu dan mengakibatkan efek samping dibandingkan si vitamin-vitamin tadi gitu. Ya, yang paling sering kan kalau minum obat utama nanti efeknya ke ginjal. Sedangkan kalau tadi minum kalsium sama vitamin D yang banyak-banyak itu nggak apa-apa gitu. Padahal kan kalsium juga berbahaya kan kalau lebih atau overdosis ya. Untuk pasien yang dietnya bagus, makannya tidak banyak pantang gitu kan. Saya malah kadang-kadang kalau tidak ada memang faktor resiko osteoporosis, itu tidak kasih kalsium karena saya harapkan dari makanannya itu cukup gitu. Tapi kalau memang pun saya kasih pasti di bawah limit dosis yang Dokter Faisal sebut tadi kan 500 sampai 1.200. Ya kan? Jadi saya kasih di bawah itu. Kenapa? Harapannya sebagian itu dari makanan. Kalau misalnya dia makan ikan ya, makan buah-buahan, ikan pun 4 sehat 5 sempurna ya, susu itu mungkin kalsium yang kita masukkan dari luar dalam bentuk kalsium itu bisa kita minimalisasi gitu. Tapi sekarang kan pasien autoimun juga suka pantang-pantang makan nih. Nggak berani makan ini, nggak berani makan itu, jadi terkadang ya dilema juga ya, sudahlah akhirnya kita lagi kalsiumnya tinggi gitu ya. Dokter kadang-kadang bingung. Baiklah ya. Ada tambahan Dokter Faisal? Iya tadi saya setuju dengan yang disampaikan Dr. Eva. Jadi tadi terkait vitamin K, ini juga konsep yang baru aja yang nggak tahu kenapa banyak salah paham ya. Jadi tadi kalau teman-teman mengikuti, saya tadi menyampaikan bahwa guna vitamin D itu adalah untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus ya. Kalau kalsium itu banyak diserap di usus, ya maka diharapkan kalsium itu bisa nyampe ke tulang untuk membantu mempertahankan kepadatan tulang. Namun kalau kalsiumnya berlebihan, maka si kalsium ini juga dia akan bisa menumpuk di tempat lain. Contohnya di ginjal atau di pembuluh darah ya. Nah, salah satu komponen yang bisa membantu memasukkan kalsium ke tulang, ya itu bahasa awamnya memasukkan kalsium ke tulang itu adalah vitamin K. Ya memang vitamin K. Namun vitamin K ini banyak di makanan, begitu ya banyak di makanan. Jadi kita nggak usah dengan khusus memakan vitamin K untuk membantu memasukkan kalsium ke usus untuk dosis yang standar. Untuk masuk ke kalsium ke tulang untuk dosis yang standar ya. Namun dengan adanya fungsi vitamin K ini yang dikatakan membantu memasukkan kalsium ke tulang, maka muncullah analogi-analogi aneh. Analogi-analogi aneh ini adalah minumlah vitamin D banyak-banyak sehingga kalsium yang masuk itu banyak masuk ke tubuh, dan supaya nggak numpuk di tempat lain, minumlah vitamin K yang banyak supaya kalsiumnya itu semua dibawa ke tulang. Gitu. Itu ada dua hal yang tidak tepat di situ. Yang ke satu adalah kalau memang Anda takut kalsiumnya ketinggian, jadi ngapain minum vitamin D banyak gitu loh. Ya jadi ya kalau takut efek samping suatu obat yang tidak dibutuhkan,
maka penanganannya adalah jangan minum obat yang tidak dibutuhkan itu, bukan malah minum obat lain untuk mengatasi efek samping yang tidak dibutuhkan tadi, gitu loh, ya. Ya, misalnya jika Anda makan banyak, makan nasi segentong, kemudian udah nggak sanggup lagi makan, Anda malah tetap nyuap nasi, tapi dengan sambil minum supaya nasinya tetap masuk ke tubuh. Ya ngapain? Mending Anda stop makan gitu loh, atau jangan makan banyak-banyak ketimbang memasukkan makanan tadi memaksa masuk dengan minum gitu loh. Kan mudah-mudahan analoginya bisa nyampe ya. Nah, kesalahan yang kedua, ketidaktepatan yang kedua adalah kalaupun kalsium terlalu banyak di tulang, itu juga nggak bagus, gitu. Nanti tulangnya kan bisa getas. Getas itu maksudnya dia memang padat, tapi gampang patah juga, gitu. Jadi, intinya semua yang berlebihan itu nggak bagus deh. Jadi, kalau saya disampaikan oleh Dr. Bambang, dosen kami, guru kami yang sudah meninggal, Al-Fatihah buat beliau. Jadi kalau tulang yang terlalu padat itu juga nggak bagus. Kenapa? Dia itu padat tapi gampang patah. Jadi analoginya kayak kapur tulis. Padat tuh, tapi sekali dingin kan bisa patah gitu. Istilahnya getas ya Dok Eva, ya, kalau saya nggak salah ya, Dr. Bambang mengistilahkan ya. Padatnya itu tidak lentur gitu. Padatnya itu tidak fleksibel gitu, jadi gampang patah juga. Sedangkan salah satu kelebihan tulang belakang kita adalah dia memiliki fleksibilitas, jadi kita bisa bungkuk, bisa bisa menang ke kanan, menang ke kiri gitu loh. Jadi intinya kan gini nih, Mbak Yuli, minumlah vitamin K yang banyak supaya kalsium tadi semua numpuk ke tulang, nggak numpuk di tempat lain loh. Emang kalau dia semua numpuk ke tulang banyak banget ya nggak menimbulkan efek samping. Jadi dia semua yang berlebihan itu nggak baik deh. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan takut, ini kan ada ini, ya intinya ya ngapain kita menunggu sampai ada ini, mending kita cegah gitu loh. Mudah-mudahan bisa dipahami analogi saya. Ini analogi yang sangat awam sekali, namun begitupun kita masih menunggu hasil-hasil penelitian ke depan nih, gimana nih masalah kalsium, vitamin D dan lain sebagainya. Mengingat saya sampaikan tadi, efek vitamin D pada tulang itu adalah efek klasik, namun ada juga efek non klasik, salah satunya pada sistem imun, kemudian pada dikatakan bisa mencegah ini, mencegah itu semua masih dalam penelitian. Yang sudah established, yang sudah jelas itu efek vitamin D pada tulang. Ya, namun efeknya pada yang lain-lain itu semua masih kontroversial. Bahkan pada lupus juga masih banyak penelitian yang masih beda-beda hasilnya gitu. Jadi kita jangan mendewa-dewakan hal yang belum ada bukti yang jelas begitu ya. Seandainya pun teman-teman melakukan suatu hal atau pengobatan, mungkin kita mesti lihat bukti-buktinya apa ya. Kalaupun mungkin nggak dapat bukti yang paling jelas, minimal ada bukti-bukti yang level di bawahnya yang bisa mendukung penggunaan obat-obatan itu. Begitu. Demikian Mbak Yuli, Dok Eva, teman-teman. Ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa merubah mindset teman-teman di luar sana yang seringkali mengkonsumsi vitamin D dengan dosis yang termasuk tinggi, apalagi ditambahkan dengan suplementasi vitamin K yang mungkin sebenarnya beliau-beliau ini tidak memerlukan ya. Ini kita kembali ke masalah osteoporosis lagi, dokter. Dari Kak Jenny, usianya 53 tahun. Beliau ini punya problem osteoporosis, hasil cek density tulang kurang dari 1%. Kemudian sudah mengkonsumsi Bonviva 1 bulan 1 kali, sudah masuk ke bulan ke-6. Tapi masih gejalanya masih terasa sampai sekarang, masih sakit. Tulang duduk di sebelah kanan masih sakit, tulang panggul sakit, kedua kaki juga posisinya masih sakit seperti dibebani berton-ton besi. Kira-kira bagaimana ini dokter? Dokter Eva mungkin untuk memberikan tanggapan? Ya, osteoporosisnya apakah disertai dengan fraktur? Karena tadi kan ada keluhan sakit gitu ya. Kalau memang tidak disertai dengan fraktur, seharusnya itu tidak ada nyeri ya. Nah, mungkin nyeri pada teman kita yang bertanya ini tadi dihubungkan dengan kondisi penyakit dasarnya.
Ada disebutkan nggak ya di pertanyaan Mbak Yuli kondisi penyakit dasarnya apa? Halo Tidak Dokter ya, Dokter. Eva, Ini Mbak Kak Jenny langsung silakan. aja ya. Ya, Iya, Ya. silakan. ya silakan. Selamat sore Dokter Eva sama Dokter Faisal. Kebetulan Ya, saya oke. sudah cek ini kepadatan tulang BMD. Di sini tulisnya fraktur wrist untuk lumbal belakang, tulang belakang itu high, berarti tinggi ya. Karena aku totalnya 0,719 BMD-nya. Frakturis ya, berarti Ya, masih fraktur wrist-nya high di situ tulisannya. ya. Maksud saya, apakah Ibu sudah melakukan foto ronsen yang memang menyatakan fraktur gitu, ada patah gitu. Biasa kita lihat patah itu dari Berarti harus kalau ronsen lagi ya? frakturis itu kan artinya resiko untuk terjadi Oh. fraktur. Kalau BMD-nya sangat rendah, memang bisa terjadi fraktur. Tapi yang saya maksudkan, apakah sudah memang ada bukti patahnya gitu ya? Karena nyeri pada osteoporosis biasanya kalau sudah terjadi fraktur. Kalau tidak ada fraktur, kita biasanya nggak ada keluhan gitu loh, Mbak Jenny. Nah sekarang Setahu yang aku, saya pernah juga ronsen untuk tulang semua sih belum ada yang patah ya, belum ada ya, alhamdulillah masih baik lah gitu. Cuman aku cek ininya aja, cek BMD-nya aja dari sini tulangnya gitu, rata-rata sih 0,5, 0,6, 0,7 gitu. itu yang sebut memang osteoporosis Mbak Jenny-nya atau memang dokternya setelah dikonsultasikan hasil BMD-nya? Saya juga baca hasil ininya ya, hasil rekapnya. Di situ tulisnya kesan osteoporosis. Waduh, saya udah senewan. -1 gitu ya? 0,7 ya, -1 ya. Oh, 0,7 bukan minus ya. Bukan 0,7 itu kan berarti dari 1 ya. Nah, teman-teman semua ya, kalau misalnya ini oke saya tanya lagi nih. Mbak Jenny ketika melakukan BMD itu inisiatif sendiri atau memang ada konsultasi dengan dokter karena mungkin ada faktor resiko osteoporosis atau cuman kayak kepingin screening aja gitu? Pertama emang saya sendiri. Kemudian aku kasih ke dokter karena di sini saya baca kesannya osteoporosis, aku jadi takut dong. Terus dokter bilang, ya udah coba kamu cek ininya deh BMD-nya. Ya udah aku cek ya kan, ternyata hasilnya itu 0,0 semua, jadi kan tambah ngeri. Nah akhirnya sama dokter dikasih obat Bonviva 1 bulan minum 1 kali, itu baru bulan ke-6. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya udah minum 1 tahun, apa bisa sembuh ya? Sebenarnya orang osteoporosis itu bisa sembuh nggak sih? Itu dulu deh, saya penasaran banget. Ya baik. Pertama mungkin kita bahas dari hasil ya. Nah sekarang memang BMD itu kan bukan pemeriksaan rutin yang artinya semua orang melakukan itu ya. Tetapi mungkin karena umurnya Ibu Jenny itu sudah di atas 50, barangkali untuk screening sehubungan dengan osteoporosis karena menopause ya. Tapi sebenarnya sudah menopause belum ya? Sudah. Oke. Sudah. Ya, karena biasanya kalau kita dokter melakukan penapisan osteoporosis itu tentu ada kondisi-kondisi yang memiliki faktor risiko yang seperti yang saya baca di slide awal tadi ya. Nah, sekarang kalau sudah ada hasil, itu pasti jangankan pasien ya, beberapa mahasiswa kedokteran aja itu masih belum expert gitu Ibu untuk membaca hasil BMD itu. Karena kita nggak cuma lihat angka 0,0, ada metode pembacaan khususnya gitu kan, di situ ada grafik, ada tabel-tabel, banyak angkanya ya toh? Ya ada grafiknya juga, dia di bawah sih, di bawah ya udah merah itu. Betul. Kan ada hijau, kuning, merah. Saya tuh udah di merah kalau tulang belakang. Jadi kita sebut osteoporosis kalau nilainya di bawah -2,5. Oh, jadi saya mesti selamat ya? Aduh serius aku takut loh dokter. Ya, ada syarat
minus 2,5 itu tidak serta-merta nanti di samping itu muncul terus osteoporosis, ada syaratnya. Jadi antara satu tulang dengan satu tulang yang lain harus kita bandingkan nilainya, baru kita lihat skor akhirnya gitu loh Ibu. Ada step-step bacanya yang tidak sesimpel yang Ibu lihat di angka itu gitu. Nah, itu biasanya dokter yang baca ya. Nanti setelah dokter melihat dan membaca hasilnya baru disampaikan ke Ibu, oh ini masuk ke kriteria osteoporosis atau bukan. Nah, osteoporosis skalanya di bawah minus 2,5. Di bawah sama dengan minus 2,5. Pakai minus. Dokter, saya baru ngeh loh dokter ngomong minus. Di sini ada kolom namanya T-score. Nah, T-score-nya ini minus 3 totalnya ya. Ada yang minus 2,2 gitu kan, itu sama amat. Ya sudah. Nanti Ibu Minus kalau 1,2 itu apa tuh T-score? kalau Ibu baca itu nanti Ibu harus jadi dokter. Jadi begini. Intinya Ibu kita diagnosa osteoporosis kalau nilainya minus 2,5. Kalau nilainya minus 2 itu osteopenia dan sebagainya. Nah, kalau memang dokter sudah menyatakan Ibu osteoporosis berdasarkan hasil tadi ya sudah. Tidak usah lagi dibahas 0,0-nya ya. Oh iya benar, ada nih osteopenia tulisan. Oh iya benar, berarti aduh ngeri banget ya. Ya nggak apa-apa. Yang nilai 0,0 tadi juga bisa kita hitung, cuman nggak begitu ya, nggak begitu ada rulesnya. Udah nggak masalah. Oke, sekarang Ibu sudah dapat tata laksana selama 1 tahun gitu kan ya. Nah, seharusnya dalam tata laksana itu ada kembali dilakukan pengukuran untuk melihat apakah ada perbaikan dari nilai BMD Ibu gitu. Katakanlah misalnya memang sudah di bawah minus 2,5 terus dapat tata laksana, kemudian dievaluasi kembali gitu. Setelah dapat tata laksana. Nah, obat-obat osteoporosis ini kan seperti Dr. Faisal bilang tadi, tujuannya kan untuk mengembalikan densitas massa tulang. Tapi dalam jangka waktu tertentu itu juga bisa bikin getas gitu. Nah, kita takutnya nanti dia malah keras berlebihan. Nah, itu fungsinya harus dievaluasi berkala. Malah pada sebagian pasien osteoporosis ya yang sudah kita berikan terapi itu ada istilah kalau Dokter Bambang kami dulu sebutnya holiday. Holiday ya. Jadi kayak holiday itu adalah free dari obat osteoporosis dulu. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk mencegah getas ya, untuk mencegah jangan terlalu kaku malah jadinya patah gitu. Jadi Ibu sebetulnya dalam tata laksana dalam sedang menjalani tata laksana osteoporosis ini artinya sedang makan atau minum obat osteoporosis Cuma harus minum Bonviva sih, nggak minum obat sama sekali. Bonviva aja. Itu obat Bonviva itu untuk osteoporosis. Kalsium dan aduh maaf. Oh, itu obat. Lain kali kan kalau kurang jelas supaya tidak salah paham nggak apa-apa ditanyakan kembali ke ke DPJP-nya dokter yang menanganinya. Oke. Jadi Bu Jenny sampai kapan osteoporosis sebetulnya sampai dicapai target ya. Dan bagaimana mengetahui targetnya tercapai harus ada BMD ulangannya gitu. Lalu bagaimana apakah terus minum obat? Tidak. Malah kita tidak boleh minum obat yang terlalu lama. Biasanya kalau di atas 2 tahun ya Dokter Faisal kan ya kita biasanya lakukan holiday. Artinya libur minum obat, kemudian kita evaluasi lagi untuk menghindari terjadinya getas tadi. Gitu ya Ibu Jenny. Nanya terakhir, misalnya aku kan dianjurkan 1 tahun, jadi habis 1 tahun aku harus cek BMD-nya lagi, baru dilihat hasilnya bagaimana, jangan terusin dulu, betul kan? Oke. Betul, betul. Itu ya Kak Jenny ya, sudah jelas ya. Ya. Terima kasih Dr. Eva, penjelasannya sudah panjang kali lebar. Semoga paling tinggi jadi luas. Volume jadi volume. Matematikanya payah ini. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari Kak Puspita Haryanti. Ini izin bertanya, dokter, saya SLE dan osteoporosis dan pernah operasi karena AVN grade 4 karena sudah memendekkan kaki. Yang ingin ditanyakan adalah penggunaan steroid
apakah bisa menyebabkan komplikasi pembekuan darah? Karena saat ini sering terjadi pembekuan darah pada jari tangan. Kasus. Dokter Faisal aja deh yang mau menjawab. Silakan Dokter Faisal. Baik, makasih Mbak Yuli. Kalau pembekuan darah maksudnya gimana ya? Maksudnya pembekuan darah pada jari tangan maksudnya gimana? Apa Kak Gusmita, apakah ada untuk menjelaskan ini? Kasus berbeda atau bagaimana? Ya, mungkin maksudnya itu Raynaud gitu. Ya, kasus berbeda mungkin ya dokter ya, bukan karena ini ya. Kak Gusmita, apakah ada ya? Karena kalau AVN itu kan dia aliran darahnya ya, jadi mati tulang karena gangguan aliran darah ke situ, gangguan vaskularisasi gitu kan ya Dokter Faisal ya, bukan beku darahnya gitu. Jangan yang di jari ini yang dimaksud Raynaud kan ya. Nah AVN itu somehow saya belum pernah dengar ada di jari, di tulang jari. Yang sering pinggul. Gimana? Adakah Kak Gusmita? Harusnya ada ya, karena beliau mengetik di kolom chat. Oh iya, ya, sudah. Kita lanjut aja jawabnya kali ya. Silakan Dokter Faisal. Iya, jadi ini steroid ini bisa menimbulkan banyak efek samping ya, apalagi dalam dosis yang sangat tinggi. Dosis tinggi bisa membuat penyumbatan darah juga ya. Cuma saya ini nggak paham ini maksudnya. Tunggu saya baca ya. Pembekuan darah pada jari tangan ya. Apa ya? Jangan-jangan lupus kan juga bisa mengakibatkan ini ya, ada komplikasi peningkatan aktivitas pembekuan darah ya. Ini saya nggak bisa jawab, soalnya saya tidak memahami apa yang ditanya. Tetapi intinya kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Eva, ya pada jari tangan itu bukan AVN. AVN itu pada panggul ya, pada panggul ya, pada sendi panggul yang mungkin yang dimasukkan operasi itu total hip replacement ya, mungkin yang dimasukkan oleh Ibu Gusmita ya. Jadi penggantian sendi panggul akibat AVN. AVN itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eva, aliran darahnya tidak ada ke daerah situ sehingga tidak bisa mendapatkan oksigen, nutrisi dan lain sebagainya, sehingga daerah situ mengalami kematian jaringan sehingga mesti diganti gitu ya. Yang saya anjurkan sebetulnya kalau Ibu Gusmita ini mencurigai adanya pembekuan darah ya, adanya gangguan pembekuan darah ya sebaiknya dievaluasi komplikasi lupusnya ya. Jadi bukan semata-mata akibat steroidnya, tapi evaluasi komplikasi penyakit lupusnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab Mbak Yuli, saya kembalikan. Mungkin jangan-jangan memang karena komplikasi ataupun disease activity dari lupus yang belum terkendali ya Dokter Faisal ya, bukan kaitan dengan efek kortikosteroidnya gitu. Iya, soalnya Raynaud kan bukan pembekuan ya. Kalau Raynaud itu penyempitan pembuluh darahnya gitu. Jadi bukan pembekuan, bukan penyumbatan gitu. Jadi tidak paham saya apa yang ditanyakan. Kalau memang ada pembekuan biasanya juga bukan kalau ada gangguan pembekuan darah misalnya, itu biasanya juga bukan pada jari tangan gitu. Biasanya kalau misalnya DVT ya, misalnya pada tungkai gitu, pada kaki gitu ya. Mungkin nanti sebaiknya Ibu Gusmita, jika memang ada ketakutan adanya gangguan pembekuan darah itu, ya konsultasikan kembali ke DPL-nya deh supaya lebih tenang ya. Kan di sini di sesi ini kita tidak konsultasi, tidak juga second opinion, tapi adalah edukasi gitu ya. Jadi apa yang kami sampaikan tentunya hanya untuk teman-teman menambah wawasan, tapi tentunya tata laksana nyatanya, tata laksana utamanya tetap mengikuti
advice yang disampaikan oleh DPL yang tentunya sudah teman-teman diskusikan dengan baik begitu ya. Jadi bukan second opinion, bukan juga untuk minta dok ini banyak apa gitu. Kita tidak bisa melakukan diagnosa hanya melalui sesi tanya jawab begini gitu ya. Ya, terima kasih Dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Megawati Wijaya. Tentang suplementasi tadi sudah dijawab secara panjang lebar juga oleh kedua narasumber kita. Jadi tidak saya bahas ya yang nomor 1. Kemudian yang ini saya tertarik yang untuk pengobatan obat Actonel, glukosamin, apakah masih tetap diberikan ketika ada kasus osteoporosis ini? Karena ada isu kalau misalnya akan menimbulkan diabetes jika terlalu banyak minum glukosamin atau Actonel. Mohon sarannya. Ada tanggapan Dr. Faisal yang sudah senyum-senyum? Silakan Dokter. Baik, jadi Actonel dan glukosamin itu obat yang beda, ya beda jenisnya, beda gunanya. Actonel itu apa ya? Ini bisa sebutkan nama dagang obat ya Mbak Yuli ya. Iya. Jadi Actonel itu adalah bisfosfonat ya. Itu sama kayak Bonviva tadi. Bonviva tadi juga salah satu jenis bisfosfonat yang digunakan untuk menjaga kepadatan tulang ya, obat-obatan yang digunakan pada pasien yang mengalami osteoporosis. Sedangkan glukosamin itu dia bukan bisfosfonat, bukan golongan bisfosfonat, tetapi dia adalah glukosamin itu adalah suatu bahan pembentuk rawan sendi, ya, bahan pembentuk yang dapat kita jumpai pada rawan sendi atau bahasa lainnya cartilago, ya, atau cartilage. Di mana cartilage ini sebetulnya penipisan rawan sendi itu memiliki dampak akan mengakibatkan osteoartritis atau pengapuran sendi gitu. Jadi beda. Kalau glukosamin bisa kita adalah bahan pembentuk rawan sendi yang nantinya gangguan pada rawan sendi ini kita sebut sebagai OA atau osteoartritis atau pengapuran sendi, sedangkan Actonel itu adalah bisfosfonat yang digunakan untuk pengobatan kondisi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi satu di sendi, satu di tulang, jadi beda gitu ya. Kemudian jika banyak minum glukosamin atau Actonel menimbulkan diabetes, enggak sih ya. Jadi enggak ini. Mentang-mentang namanya glukosamin dianggap ada glukosa gitu, jadi mereka akan diabetes enggak ya. Jadi bukan ya, jadi si glukosamin ini dia adalah bahan pembentuk rawan sendi. Jadi rawan sendi ini dia itu fungsinya sebagai apa ya? Sebagai bantalan ya, bantalan untuk sendi ya. Sebagai bantalan untuk sendi. Jadi kalau sendi itu punya bantalan, maka dia akan melindungi ujung tulang. Nah, jadi ini ada ujung tulangnya, misalnya ini tulang, ya, ini ujungnya, ini adalah bantalannya. Sehingga kalau dia intak atau utuh, ya, maka dia akan melindungi ujung tulang ini. Kemudian dia juga bisa memiliki fungsi kalau bantalan dia bisa meredam gaya tekanan atau tahanan pada tulang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sendi itu, maka dia bisa memiliki fungsi untuk meredam ya gaya tekanan yang digunakan ketika kita menggunakan sendi gitu ya. Jadi akibat salah satu penyebab OA ini adalah rusaknya bantalan tulang tadi, rawan sendi yang mengandung glukosamin, maka dilogikakan dengan mengkonsumsi glukosamin, maka akan bisa menambah jumlah glukosamin pada rawan sendi sehingga memperbaiki kondisi OA gitu ya.
Nah, jadi si glukosamin ini sebetulnya tidak banyak evidence atau bukti yang mengatakan bahwa glukosamin ini memiliki manfaat pada OA. Namun ada satu lembaga ya, SCO ya, kalau nggak salah saya kan rekomendasi SCO ya, yang dia masih merekomendasikan glukosamin khusus untuk tata laksana OA atau pengapura sendi. Jadi bukan glukosamin yang teman-teman beli-beli ya. Kalau nggak salah saya itu glukosamin yang dijual bebas itu glukosamin HCl. Itu nggak ada gunanya. Yang dibutuhkan untuk pengobatan OA itu adalah glukosamin sulfat. Kalau saya nggak salah ya, kristalin glukosamin sulfat ya, yang dosisnya adalah 1.500 mili. Sedangkan glukosamin yang dijual-jual bebas, ya yang teman-teman beli bebas-bebas itu sudahlah dia glukosamin HCl, jenisnya tidak sesuai, dosisnya juga paling cuma 250 atau 500, jadi nggak ngefek gitu. Ya tapi dok, kok saya minum itu sakit sendi saya enakan? Ya bisa aja selain ada glukosamin HCl, tadi dia menambahkan obat-obatan yang lain, ya zat aktif yang lain yang bisa mengatasi keluhan nyeri sendinya gitu ya. Jadi sebagai kesimpulan, Actonel maupun glukosamin tidak menyebabkan diabetes. Yang kedua, Actonel dan glukosamin itu dua obat yang beda. Actonel itu digunakan untuk pengeroposan tulang, glukosamin itu dengan sediaan dan dosis yang khusus itu dikatakan masih ada tempatnya pada pengobatan osteoartritis, namun itu juga pada OA yang ringan ya. Jadi dia bukan pengobatan juga untuk OA, tetapi bisa digunakan pada OA yang ringan untuk membantu ya. Cuman ya banyak pasien OA yang asal beli glukosamin gitu loh. Jadi tidak ini. Mungkin untuk topik OA mungkin bisa di lain waktu ya Mbak Yuli ya. Jadi kita tidak fokus ke situ. Kamu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Dr. Megawati ini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oh ya teman-teman, ini karena dokter Eva ada sedikit keperluan. Ya dokter, kita foto dulu ya teman-teman ya. Mohon pimpin ke Afet untuk sesi fotonya. Ini akreditasi RS. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut dalam webinar ini. Suara saya terdengar nggak ya? Masuk ya? Oke. Ini ada 3 slide hari ini. Ini cukup antusias pesertanya yang registrasi sekitar 144 orang. Termasuk ada medis juga, ada pejabat GP dan ada yang spesialis juga. Jadi kita appreciate itu. Baik, saya mulai untuk foto slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih Kak Alfred. Terima kasih Dokter Eva ya yang sudah memfasilitasi. Terima kasih Dokter Eva, Dokter Faisal, Ibu Yuli. Terima kasih. Kak Yuli kesimpulan dulu ya. Jangan kabur aja. Osteoporosis nih. Harus Dokter Faisal lagi. Karena kan expertnya osteoporosis ini emang. Baik, sebelum kita tutup sore hari ini, sedikit kesimpulan yang mungkin bisa saya tambahkan. Mbak Yuli, Iya, izin, mungkin ini saya masih banyak nih yang di chat, mungkin di data aja dulu. Nanti kita mungkin bikin sesi kedua kali ya Dok Eva ya. Dok Eva sibuk banget sih kelihatannya. Padahal ditunggu-tunggu loh jawabannya Dok Eva.
itu. Ya, Nanti kali kita ini pikir sangat iya ya biar kita nggak di interupsi dengan ya ini lumayan banyak sekali dokter antusiasmenya karena mungkin banyak yang mengalami ya. Jadi setuju dengan Dokter Faisal, mungkin next time kita bikin acara lagi dan Dokter Faisal juga harus ikut ya Dokter Eva ya. ya Dokter Faisal kalau topik ini Mbak Yuli. Oh ya, oh setuju. Iya, ya maksud saya supaya teman-teman yang sudah ikut dan menanya di kolom chat jangan kecewa gitu. Tentunya kita juga punya limitasi waktu ya teman-teman sekalian ya. Kita sudah mengupayakan membahas sejelas mungkin. Tentunya jika tidak sempat menjawab apa yang teman-teman tanyakan, mungkin kita bisa bahas di lain waktu, insya Allah. Jangan kecewa dulu, jangan komplain ke Mbak Yuli. Mbak Yuli, punya kok nggak dijawab nih. Oh, biasanya banyak yang kayak gitu. Ya, kenapa kok kita nggak jawab? Kenapa nggak jawab gitu? Baik teman-teman, nanti bisa japri ya kalau misalnya merasa tadi sudah bertanya, sudah mengetik chat, tapi ternyata belum sempat kita bahas. Tadi sih sementara yang hampir mirip-mirip sudah saya rangkum, makanya saya tidak menyebutkan satu persatu. Tapi kalau misalnya masih ada yang kurang puas dengan jawaban ataupun yang merasa belum saya bacakan, boleh japri. Next time kita buat acara yang sama ya. Iya. Mau iklan dulu apa kesimpulan dulu nih, Pak? Iklan dulu apa kesimpulan dulu? Saya kesimpulan dulu. Baik. Sedikit kesimpulan yang bisa kita bacakan pada sore hari ini bahwa itu Pak, artinya gini. osteoporosis seperti tadi Dokter Eva bilang ini seperti silent penyakit yang mungkin kalau belum sampai terjadi patah tidak terasa. Jadi mungkin banyak yang merasa baik-baik saja, tapi ternyata mungkin ada perjalanan ke arah sana. Kita penyintas autoimun termasuk adalah salah satu faktor resiko untuk terjadinya osteoporosis ini. Jadi mungkin perlu dibicarakan lagi dengan DPL apakah sudah waktunya untuk penapisan seperti tadi yang dijelaskan Dr. Faisal. Dan untuk teman-teman juga sangat kita garis bawahi di sini untuk konsumsi suplementasi, harap dikonsultasikan kembali dengan DPL masing-masing, jangan karena saran teman ataupun karena membaca di Google sehingga ikut-ikutan kalap mengkonsumsi suplementasi dosis tinggi dan penambahan suplementasi yang lainnya yang konon katanya akan mempercepat penyerapan kalsiumnya tadi, tetapi kita tidak pernah tahu apakah kita cocok dengan dosis tersebut karena salah dosis malah justru akan menimbulkan masalah yang baru. Dan kemudian untuk tadi pembacaan hasil laborat seperti yang Dr. Eva katakan tadi bahwa kita sebagai awam jangan gegabah untuk membaca karena bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Silakan diserahkan kepada DPL masing-masing. Termasuk ketika mungkin ada yang ditanyakan, bisa konsultasi ke DPL masing-masing tentang angka-angka yang tertera di situ, karena kadang-kadang sebagai awam kita tidak menguasai ya untuk pembacaan, dan nanti akan menimbulkan galau yang mungkin tidak perlu sebenarnya. Ada tambahan Dr. Faisal, Dr. Eva untuk kesimpulan sore hari ini? Di saya cukup Mbak, makasih. Ya, saya juga sudah cukup. Terima kasih. Baik teman-teman, sekali lagi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa japri ya, atau mungkin tadi Kak Afak sempat mendokumentasikan beberapa yang di chat. Sudah ya? Baik, kita ada pengumuman tentang event selanjutnya, silakan Kak Afak untuk menampilkan di sini. Ada event offline juga kita di Yogyakarta, silakan Kak Afak. Ini ada seminar offline yang pertama semenjak pandemi di Yogyakarta, bertempat di Rumah Sakit Bethesda, dengan narasumber Dr. Lisa Kurniasari, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dengan bonus pemutaran film Odamun. Di sini akan bercerita tentang perjalanan seorang
yang terdiagnosa autoimun dari mulai proses pertama kali mendengar diagnosa, kemudian pergumulannya dalam berupaya bersahabat dengan kondisinya. Bagaimanakah akhirnya? Besok kita akan saksikan bersama-sama pada hari Sabtu 8 Oktober jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jadi ini seminar berbonus nobar. Silakan yang area Yogyakarta, Magelang, Klaten, Solo mungkin yang bisa merapat bisa segera registrasi karena registrasi kita tutup pada tanggal 5 Oktober. Untuk daerah lain yang mungkin ingin diadakan pemutaran film dan seminar offline, mungkin bisa menghubungi tim rally ya. Kalau mungkin kita bisa mengkoordinasikan dengan beberapa teman-teman yang di sana, mungkin bisa direalisasikan. Ada lagi Kak Afet? Tanggal 11 nanti ada Reotalk. Ini announcement-nya belum keluar karena pasti belum membuat untuk linknya. Jadi nanti akan ada Reotalk dengan Dr. Faisal ya. Temanya apa? Kebanyakan temanya menyusul teman-teman ya. Nanti akan dibuatkan announcement-nya. Yang jelas kata tandanya tanggal 11 akan ada Reotalk dengan Dr. Faisal. Pengumumannya nanti akan kita share di grup ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang keren pada sore hari ini yang sungguh sangat menginspirasi, memberikan pemahaman yang luar biasa, terutama tentang suplementasi tadi yang masih banyak sekali di luar sana pengertian-pengertian yang keliru ya, yang kurang tepat. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, sesi ini bukan menggantikan sesi konsultasi dengan DPR masing-masing. Ini adalah sesi edukasi. Kalau ada yang masih kurang jelas ataupun mungkin teman-teman merasa ada ganjalan, bisa dikonsultasikan kembali dengan DPR masing-masing. Selamat sore, saya tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Eva, terima kasih Dr. Faisal, terima kasih teman-teman. Terima kasih Dok, terima kasih Kak Yu, Kak Terima Apep. kasih semuanya. Sore. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Sampai jumpa tanggal Terima kasih 11 Dok Dokter. Fa. Sudah repot-repot. Tugasnya banyak ini Dokter Eva. Selamat bertugas Dokter Eva. Selamat tugas ya Dok Fa. Sampai ketemu ya. Ya. Ya, terima kasih. Izin live ya. Ya, Ya, terima terima kasih, kasih ya Dok. Bang. Saya N ya. Terima Ya. kasih.